Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel Semangat. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita yang berjudul The Magic Run. Tanpa basa-basi, let's to go. Ada seorang pemuda yang di lift. Di sini dia kelihatan bingung dan takut karena dia tidak tahu dia di mana dan lift ini mau dibawa kemana. Tiba-tiba lift ini berhenti dan dari atas muncul cahaya. Ternyata sudah banyak manusia yang ada di atas dan ditariklah dia. Yang menarik dia adalah namanya Gelly. Pemuda ini masih ketakutan banget karena dia tidak kenal sama pemuda di sini. Di situ juga dia diketahuin sama yang lainnya. Akhirnya dia lari dari kerumunan, menghindari orang-orang tersebut. Lalu jatuh dan dia langsung melihat sekitar dia. Dan dia heran banget, ternyata tempatnya dikelilingi tembok yang tinggi banget. Sini kita berlanjut. Pemuda ini dimasukkan ke penjara. Terus dia disamparin sama Abi. Abi di sini mencoba untuk menenangi pemuda tersebut karena dari awal memang dia masih kaget dan takut. Abi langsung narik keluar tuh dari penjara dan nanya latar belakangnya. Tapi pemuda ini tidak ingat apa-apa, bahkan namanya sendiri pun dia lupa. Lalu Abi bilang kalau dia akan ingat namanya setelah 2 hari. Teman yang lainnya juga ngerasain hal yang sama. Jadi Abi memanggil dia si anak baru sampai dia ingat namanya. Selanjutnya Abi mengajak pemuda ini buat keliling tempat sekitarnya. Terus dia dikenalilah namanya sama Newt. Ini adalah wakilnya Abi. Terus Abi mengajak pemuda naik ke menara dan menunjukkan semuanya dari atas. Pemuda ini penasaran banget sama di balik tembok raksasa ini. Dia nanya-nanya terus ke Abi. Lalu pemuda ini ditemani sama Chuck buat bikin tempat tidurnya. Di sini dia masih penasaran sama tembok itu dan malah ngedekatin tembok itu. Lagi di dekat tembok ada yang keluar dari sana. Mereka adalah para pelari. Di sana ada Minho sama Ben. Tugas mereka memetakan di balik tembok tersebut. Hanya pelari saja yang boleh masuk ke dalam tembok. Ternyata Chuck bilang di balik tembok isinya adalah labirin raksasa. Pemuda itu makin penasaran dan makin mendekat sama labirin. Bahkan hampir masuk. Namun Gelly datang dan langsung mendorong dia. Semua pemuda di situ langsung nyamperin. Tiba-tiba pintu labirin ketutup dan dijelasin kalau orang yang sudah terjebak di labirin tidak akan bisa keluar lagi dengan selamat. Malam pun tiba. Di sini mereka mengadakan pesta-pesta dan api unggun. Lagi asik ngobrol sama Newt, pemuda ini dijelasin bahwa di dalam labirin ada monster yang bernama Draper. Dan pemuda ini diajak untuk kemampuan bermain battle. Sama Gelly beberapa kali dia jatuh. Pemuda ini akhirnya membuat Gelly terjatuh. Dia juga melakukan perlawanan kepada Gelly. Namun Gelly tidak mau dipermalukan sama anak baru. Langsung ditendanglah anak baru itu hingga terjatuh. Habis jatuh, lalu dia tiba-tiba ingat namanya, yaitu Thomas. Dia bilang ke semua orang yang di situ kalau dia adalah bernama Thomas. Terus mendapat sambutan dari teman-temannya. Pas lagi tidur, Thomas mimpi bahwa dia tenggelam dalam air dan banyak orang yang lihat dia sambil bilang wicked is good. Paginya dia dibangunin sama Abi dan dia disuruh ukir namanya di tembok. Lanjut, saat pagi hari Thomas yang lagi bercocok tanam sama Newt, dia disuruh ke hutan buat ambil pupuk. Pas di hutan, tiba-tiba di belakangnya ada Ben. Ben di sini beda banget kelakuannya dan langsung menyerang dia dan pengen ngebunuh Thomas. Kepala Ben dipukul sama Thomas dan Thomas kabur. Namun si Ben terus mengejar Thomas hingga Thomas berteriak minta tolong dan orang-orang tersebut langsung menyamperi Thomas
dan kepala Ben pun dipukul hingga pingsan. Pas dicek, ternyata Ben terkena senak sama Draper. Terus Thomas dijelasin sama Albie kalau itu namanya perubahan. Jika terkena sengat Draper, maka dia akan berubah dan ngomongnya tidak jelas. Selanjutnya di pinggir labirin semua pada bawa tongkat. Di situ mereka mendorong Ben masuk ke dalam labirin dan pintu pun tertutup. Namun nama Ben pun dicoret karena dianggap mati. Pas malamnya mimpi Thomas kayak sebelumnya lagi dan langsung bangun. Pas lihat ke tembok, ternyata kali ini yang lari ke labirin itu mereka nungguin. Kok tim pelari belum balik? Harusnya sudah balik. Dan cuaca makin sore. Akhirnya mereka di depan pintu labirin, nungguin Abi dan Minho yang belum kembali juga. Soalnya pintunya mau ketutup. Ternyata Albie kena sengat dan gak bisa berjalan. Makanya digotong Minho. Pas pintu ketutup, Thomas lari ke dalam labirin. Dan akhirnya Albie dan Minho terjebak di dalam bersama dengan Thomas. Akhirnya Minho meninggalkan Abi, tapi Thomas memaksa buat gotong Albie. Makin malam, tiba-tiba suara Draper makin kencang dan Minho marah ke Thomas karena kesempatan hidup di labirin sangat kecil. Di sini Thomas punya ide buat ngikat Albie ke atas tanaman untuk diumpetin. Pas lagi diumpetin, Minho lihat Draper makin dekat dan akhirnya dia lari duluan ninggalin Thomas. Thomas akhirnya berhasil ngumpet dan mengikat tali si Abi. Pas lagi jalan, Thomas menginjak air liur Draper dan dari atas ternyata muncul Drapernya. Akhirnya Thomas lari dan Draper mengejar terus. Untungnya ketemu Minho dan dia arahin ke labirin yang mau ketutup. Di sini Thomas nungguin Draper dulu untuk dipancing buat ke arah labirin. Thomas berhasil lolos dan si Draper pun mati kejepit labirin. Paginya, semua nungguin di pintu depan labirin, berharap Minho dan teman-temannya selamat. Ternyata mereka berhasil balik dan semua kaget. Abi langsung dibawa sama tim medis dan Minho cerita kalau Thomas bukan hanya lihat Draper, tapi membunuh Draper tersebut. Di ruang rapat, Gelly marah karena banyak kejadian aneh setelah Thomas datang. Apalagi Thomas yang bukan pelari masuk ke dalam labirin dan membunuh Draper. Karena menurut Gelly, hal itu pasti akan berakibat ke mereka. Lagi tegang di dalam rapat, ternyata ada yang datang lagi. Harusnya kotak ini 1 bulan lagi baru muncul. Pas dibuka, ternyata ada perempuan di dalamnya. Perempuan ini membawa surat yang bertulisan, dia adalah orang terakhir. Pas sadar, dia menyebut nama Thomas. Semua heran sambil menunggu perempuan ini sadar. News nanya ke Thomas, apa dia kenal perempuan ini? Dan Thomas jawab tidak. Lanjut, Thomas mau ngecek ke dalam labirin lagi. Awalnya sempat dilarang Minho, tapi karena Thomas mau nyari sesuatu, akhirnya Minho mengizinkannya. Minho menyuruh nemui dia di hutan. Di hutan, Minho membawa beberapa orang untuk masuk ke dalam labirin. Mereka nyari-nyari mayat Draper. Di sini Thomas melihat sesuatu, lalu diambillah benda itu dan mereka kembali keluar labirin. Di ruang rapat, Thomas memberitahu barang yang mereka temui, snack dan lainnya. Deli nggak setuju sama Thomas, minta Newt buat menghukum Thomas, dan akhirnya Thomas dihukum di penjara dan tidak dikasih makan selama semalam. Gelly sempat tidak setuju karena hukumannya terlalu ringan. Tapi di sini Newt malah ngangkat Thomas jadi pelari. Gelly makin kesal dong dan meninggali semuanya. Lanjut, Minho ngajak Thomas ke suatu tempat ruang rahasia dan ternyata itu adalah ruang pemetaan dari tim pelari. Minho menjelaskan kepada Thomas apa yang selama ini dikerjakan sama tim pelari dari pola perubahan labirin, semua yang ia tahu. Yang tahu pemetaan ini udah selesai cuma Albie, dan Albie minta buat dirahasiain dulu. Pas di ruang rahasia, tiba-tiba tim non pelari menyampaikan bahwa si perempuan sudah sadar dan berperilaku aneh. Akhirnya Thomas dan Minho nyamperin. Ternyata perempuan itu naik ke menara dan melempari barang-barang ke orang-orang. Wah, lalu Thomas menyebut namanya. Akhirnya perempuan itu diam dan mengizinkan Thomas naik ke atas. Pas di atas,
Thomas ditodong golok sama perempuan itu. Dia nanya, kenapa saya tidak ingat apa-apa? Lalu Thomas menenangkan si perempuan itu. Dan Thomas juga menjelasin pada awalnya dia juga begitu. Kemudian 2 hari kemudian dia baru sadar. Setelah 2 hari, tiba-tiba perempuan itu menyebutkan namanya Teresa. Ternyata nama dia adalah Teresa. Di atas dia mengobrol dan dia ingat sesuatu. Kalau dia direndam di air dan banyak orang lihat dia, termasuk Thomas. Dan hal itu persis sama mimpi si Thomas. Terus Teresa mengeluarkan sejenis suntikan yang bertulisan piket. Dan Thomas langsung keinget Albi dan mencoba menyuntikkan itu ke Albi. Di ruang perawatan, setelah dapat izin Newt buat nyuntik Albi, tiba-tiba Albi bangun dan narik-narik Thomas. Langsung aja disuntik sama Teresa. Dan Albi datang dan membawa Thomas ke penjara sesuai hukuman. Lalu dimasukinlah Thomas ke dalam penjara. Sempat terjadi perdebatan karena Gally menyalahkan Thomas terus. Pas di penjara, Chuck ngasih makan secara ngumpet-ngumpet. Thomas melihat Chuck membawa sesuatu, dan itu adalah ukiran dari Chuck yang mau dia kasih ke orang tuanya kalau mereka berhasil dari labirin. Awalnya Chuck ngasih itu ke Thomas buat ngasihin ke orang tuanya. Kalau misalnya Thomas ketemu, lalu Thomas mengembalikan ke Chuck dan menyuruh Chuck untuk ngasih sendiri ke orang tuanya karena mereka janji akan keluar dari labirin bersama-sama. Pagi pun datang, Thomas dilepasin dari penjara dan Minho langsung ke labirin lagi untuk ngecek. Sampailah di tengah labirin, dihujudkanlah sama Minho labirin mata pisau. Di sini mereka lihat ada kaos punya band yang penuh dengan darah. Di situ ternyata alat yang mereka ambil dari badan Draper bereaksi dan kayak menunjukkan jalan. Mereka ikutilah sampai tempat di mana yang belum pernah dikunjungi sama Minho. Di situ lampu alatnya berubah jadi hijau dan ngebuka sebuah labirin lagi. Pas makin masuk, ternyata tempat itu adalah tempat Draper berasal. Hologram di sana bunyi dan mereka buru keluar dan kabur. Labirin mata pisau pun mulai tertutup. Bahkan Thomas hampir kena mata pisaunya. Untung selamat. Tembok-tembok di sini juga berjatuhan. Di sini kita berpindah. Di ruang perawatan, Albi sudah sadar. Dia ingat kalau mereka semua terjebak di lift reinkarnasi. Thomas ini adalah salah satu bagian dari mereka yang ngirim orang ke labirin. Tapi kini Thomas juga dikirim ke labirin karena dia tidak setuju sama pengiriman orang-orang ke dalam labirin. Pas lagi di ruang medis, ada suara ribut dari luar. Penyebabnya karena pintu yang harus tertutup, malah ini tidak. Semua takut. Terus pintu-pintu lain juga malah kebuka. Dan beberapa orang disuruh lari ke hutan biar aman. Pas beberapa lari ke hutan, ternyata di sana sudah ada Draper. Para Draper keluar dari semua pintu. Akhirnya mereka berlari ke tempat aman. Selagi ngumpet, beberapa orang ada yang dibunuh sama Draper. Mereka berlari lagi dan nyari tempat aman. Sini mereka semua pada panik karena serangan Draper makin banyak. Pas Thomas dan lainnya mau ke gedung rapat, mereka jegat sama Draper. Teresa lempar lampu api dan mereka lari ke gedung rapat. Gedung rapat, mereka dikelilingi Draper yang ada di luar. Gedung rapat pun berhasil dirusak. Chuck pun ketangkap sama Draper. Sempat ditarik sama temannya juga. Pas Chuck mau disengat sama Draper, Albi memotong dia. Akhirnya Chuck berhasil diselamatkan. Tiba-tiba Albi yang ketangkap. Thomas sempat menarik Albi, tapi tidak berhasil. Albi sempat berpesan kepada Thomas, kau harus selamatkan teman-teman yang lainnya. Dan akhirnya Albi mati. Semua keluar dari persembunyiannya dan lihat di sekitar mereka sudah hancur. Jelly yang datang tiba-tiba memukul Thomas dan bilang kalau semua ini adalah salah Thomas. Lalu Thomas memutuskan untuk balikin semua ingatannya. Buktikan bekas Draper yang berhasil dipotong Abi. Thomas akhirnya bisa mengingatkan lagi di ingatannya. Thomas ngomong ke Teresa kalau dia mau lihat orang-orang ini mati lagi. Thomas pun akhirnya terbangun. Dia ada di dalam kurungan bersama Teresa. Gally meyakinkan teman yang lain bahwa penyebab ini adalah ulah Thomas. Jelasin ke mereka apa yang diingat selama ini. Kalau labirin ini adalah ujian bertahan hidup sambil diawasi dari luar sana. Dan bilang kalau Thomas adalah bagian dari mereka juga. Karena Minho dan Thomas sebelumnya lihat ada jalan keluar ini, Newt memutuskan
untuk keluar dari jalan ini. Yang menunggu mati dalam labirin, dia kematian api sia-sia. Teresa sama Thomas pengen diikat, tiba-tiba Thomas lawan. Mute sama Minho juga nolongin. Sini Thomas ngajak yang lain kalau bersedia ikut Thomas, mungkin di dalam sana ada jalan buat keluar mereka, atau menunggu di labirin sampai mereka mati. Akhirnya beberapa dari mereka ikut Thomas dan melanjutkan perjalanan ke dalam labirin. Mereka berhasil melewati mata pisau sampai tiba dianggap pintu keluar. Tapi di sana ada Draper yang jaga. Akhirnya mereka bikin formasi. Cek sama Teresa di belakang megang kunci untuk buka labirin, sisanya di depan buat nyerang Draper. Dan akhirnya menyerang Draper. Beberapa dari mereka ada yang mati. Kunci yang dipegang Chuck hampir lepas dan hampir jatuh ke jurang. Untung masih bisa diselamatkan. Pas Draper yang berhasil dijatuhkan ke jurang, ternyata ada Draper lainnya. Teresa sama Chuck langsung disuruh ke gerbang buat buka pintu gerbangnya. Selagi mereka melawan Draper, di situ diminta kode buat buka gerbang. Minho coba ngebuka pakai kombinasi dari labirin yang selama ini dia amati. Dan ternyata pintu pun terbuka. Mereka berhasil lolos dan para Draper mati ketiban labirin. Kemudian mereka berhasil keluar. Mereka ada di ruang kontrol tempat mereka diawasi selama ini. Itu banyak mayat bergeletakan. Dan Thomas mencet tombol yang nampilin video dari Dr. Avett ngelakuin uji labirin selama ini. Di situ dia bilang bahwa dunia luar sudah kacau banget karena satu virus yang belum ditemukan obatnya, dan mereka semua adalah orang pilihan yang mungkin darahnya bisa tahan terhadap virus itu. Dan akhir video Dr. Avett tembak kepalanya sendiri. Pas mereka mau keluar, tiba-tiba ada Gally. Dia berhasil melewati labirin, tapi dia kena sengat. Dia menodong pistol ke Thomas dan akhirnya ditembak. Ternyata pas Gally nembak, si Chuck menahan tembakan di dalam tubuh dia. Dan akhirnya Chuck mati. Dan pikirannya dikasihin ke Thomas buat dikasihin ke orang tuanya. Sedangkan Gally terluka karena tombak dan tinggal. Tim Liga tiba-tiba datang dan membawa Thomas lain-lainnya ke dalam helikopter. Labirin selama ini mereka tinggal dan kota-kota di sekitar tertimbun pasir. Thomas dan lainnya nggak tahu mau dibawa kemana, tapi mereka merasa aman di sini. Dan akhirnya cerita pun selesai. Namun ternyata Dr. Avett masih hidup dan ngadain rapat karena uji labirin berhasil dan dia ingin merencanakan sesuatu. Dan film pun bersambung. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.